Halo adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Putri Faradiba, biasa dipanggil Kak Putri. Kakak mahasiswi dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di video kali ini Kak Putri akan menemani adik-adik semua untuk belajar materi relasi dan juga fungsi dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi dengan matematika ya. Semoga setelah menonton video ini adik-adik bisa lebih memahami apa itu relasi dan fungsi serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soalnya. Oke, yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi relasi dan fungsi, kita kenalan dulu nih dengan konsep dasar yang penting banget, yaitu himpunan. Oke, pernah nggak sih kalian mengelompokkan barang-barang? Misalnya nih, kalian ingin makan. Kalian pasti menyiapkan peralatan makan kan? Seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, dan juga gelas. Nah, tanpa kalian sadari, kalian sudah mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok peralatan makan. Nah, dalam matematika, kumpulan benda seperti ini disebut himpunan. Jadi, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat ditentukan dengan jelas anggotanya. Oke, sekarang kita perhatikan 3 gambar berikut ini ya. Gambar pertama adalah kumpulan hewan berkaki 4. Nah, menurut kalian apakah ini termasuk himpunan? Jawabannya adalah iya benar, ini merupakan himpunan karena anggotanya jelas, yaitu hewan yang memiliki 4 kaki. Sekarang kita ke gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua ini adalah kumpulan sayur-sayuran. Menurut kalian ini himpunan atau bukan ya? Gimana? Ya benar sekali, ini merupakan himpunan juga. Karena apa? Anggotanya bisa ditentukan dengan jelas, yaitu anggotanya merupakan sayur-sayuran. Selanjutnya gambar yang ketiga, yaitu kumpulan murid pintar. Menurut kalian ini himpunan atau bukan? Gimana? Bukan, ini bukan himpunan. Kenapa kok bukan himpunan? Kan juga kumpulan murid pintar, kan sama-sama kumpulan. Oke, jadi himpunan, definisi himpunan tadi adalah dapat diidentifikasikan anggota-anggotanya dengan jelas. Tapi ini nggak jelas, kenapa? Karena pintar itu subjektif, berbeda-beda penilaiannya. Satu orang bisa berpendapat yang berbeda mengenai anak ini. Sehingga kumpulan murid pintar itu bukan himpunan karena belum jelas, karena tidak jelas, karena tidak terdefinisi dengan jelas gitu. Oke, agar kita lebih paham lagi, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini yang pertama adalah contoh himpunan yang dicentang hijau ini ya. Yang pertama kumpulan hewan berkaki 2, yang kedua kumpulan bilangan genap kurang dari 10, yang ketiga kumpulan kota di Jawa Timur. Ketiga contoh ini, anggota-anggotanya dapat diidentifikasikan dengan jelas. Sedangkan yang diberi tanda silang warna merah ini bukan merupakan contoh himpunan. Karena apa? Karena ketiga-tiganya ini tidak dapat diidentifikasikan dengan jelas anggotanya. Semuanya bersifat subjektif dan butuh pendapat orang lain, tergantung sudut pandang orang lain. Oke adik-adik, jadi gitu ya contoh dan bukan contoh himpunan. Sekarang kita langsung saja belajar untuk bagaimana sih menyatakan himpunan. Jadi untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu menyatakan dengan kalimat, yang kedua menyatakan dengan mendaftar, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk cara yang pertama yaitu menyatakan dengan kalimat. Contohnya, himpunan A adalah kumpulan hewan berkaki 2, himpunan B adalah kumpulan 5 bilangan asli pertama. Nah, pada cara ini kita cukup menjelaskan isi himpunan dengan menggunakan kalimat saja. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan mendaftar anggotanya. Contohnya, himpunan A itu bisa kita tuliskan, bisa kita notasikan dengan huruf besar ya. Himpunan itu kita notasikan dengan huruf besar. Jadi, A.2 ya, buka kurung, itu kurung kurawal ya, bukan kurung biasa. Kemudian kita daftarkan anggota-anggota dari kumpulan hewan berkaki 2 tadi. Contohnya ayam, bebek, kemudian burung. Yang kedua juga sama tuh, jadi kita tuliskan, kita notasikan himpunannya yaitu menggunakan huruf B besar. Kita berikan kurung kurawal, kita daftar anggotanya yaitu 1-5. Cara yang ketiga dan yang terakhir adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, himpunan A sama dengan
X, di mana X adalah hewan berkaki dua. Jadi cara bacanya seperti itu ya, tetap dipakaikan kurung kurawal. Kemudian yang B juga sama. Himpunan B sama dengan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5, di mana X adalah elemen bilangan asli. Yang dimaksud elemen di sini adalah anggota ya, jadi sama aja kayak X anggota bilangan asli gitu ya.